Pace bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Seragi dalam renungan singkat. Bacaan yang saya renungkan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47 dan surat Rasul Petrus yang pertama bab 1 ayat 3 sampai 9 dan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Judul renungan ini adalah Hidup adalah pewartaan yang sesungguhnya. Dalam Injil dikisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Kejadian itu diawali dengan para rasul yang ketakutan. Namun ketika Yesus menampakkan diri, ketakutan mereka berubah menjadi kegembiraan. Dalam Injil dikisahkan bahwa 2 kali para murid tidak percaya akan penampakan Yesus, yakni terhadap Maria Magdalena dan 2 murid yang berjalan di Emmaus. Bagi para rasul, iman adalah tumbuh melalui penglihatan. Digambarkan juga Thomas yang tidak percaya sampai ia melihat dan menyentuh luka-luka Yesus. Oleh karena itu, untuk meyakinkan dan meneguhkan iman Thomas, Yesus menampakkan diri kepadanya. Yesus mengundangnya kepada iman melalui melihat dan menyentuh. Setelah itu Yesus mengatakan, "Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Lalu Thomas pun mengungkapkan imannya, yakni, "Ya Tuhanku dan Allahku." Maka pertanyaan untuk kita, bagaimana reaksi kita terhadap kebangkitan Tuhan? Apakah kita akan kebingungan seperti Petrus, atau seperti murid yang dikasihinya yang cepat percaya, atau seperti Maria Magdalena dan murid-murid yang lain yang hanya percaya sesudah melihat dan mendengar, atau seperti Thomas yang percaya sesudah melihat dan menyentuh? Maka Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang tanpa melihat percaya kepada Yesus yang bangkit, Tuhan dan Allah kita." Setelah penampakan itu, Yesus mengutus para muridnya dan memberikan mereka Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun mereka. Perutusannya menjadi perutusan para murid. Pekerjaannya diletakkan di tangan para murid. Dalam perutusannya, setiap pekerjaan para murid adalah perwujudan Allah yang adalah kasih. Dengan bantuan dan bimbingan Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus, banyak orang akan mengenal, melihat, dan merasakan kehadiran dan kasih Allah. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana cara hidup dan gambaran yang indah tentang jemaat perdana. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Milik pribadi menjadi milik bersama. Mereka membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu berkumpul setiap hari di bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing, serta bergiliran dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati, dan mereka disukai oleh banyak orang, sehingga jumlah mereka terus bertambah setiap hari. Dalam surat Petrus yang pertama berisi tentang pujian dan syukur kepada Allah. Berkat kebangkitan Yesus kita dilahirkan menjadi manusia yang baru. Hidup baru itu memberikan kita pengharapan untuk memperoleh harta atau bagian yang tidak akan pernah cemar dan layu, yakni iman. Iman baru ini jauh lebih berharga daripada emas, tetapi seperti emas, iman harus dimasukkan ke dalam api dan hanya terbukti sejati jika sudah diuji dalam api tersebut. Sebagaimana Kristus yang menderita dimuliakan, demikian juga pencobaan yang mereka alami setelah pentobatan menghantar kepada kemuliaan. Pesan seluruh bacaan ini kepada kita adalah, hidup adalah pewartaan yang sesungguhnya. Orang lebih percaya dengan apa yang kita lihat daripada apa yang kita katakan. Seperti para murid, mereka tidak akan langsung percaya dengan perkataan bahwa Yesus bangkit. Tetapi ketika mereka melihat secara langsung bahwa Yesus bangkit, mereka baru percaya. Begitu juga kesaksian jemaat perdana. Iman mereka ditunjukkan dalam perbuatan. Karena melihat cara hidup jemaat perdana,
Mereka dicintai oleh banyak orang dan karenanya juga banyak orang tertarik untuk bergabung dengan mereka. Hal itu sangat nyata kita rasakan dalam hidup sehari-hari. Seringkali orang lebih percaya dengan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Orang tidak akan langsung yakin dengan apa yang kita katakan. Segala kebaikan yang kita katakan tidak akan berarti apa-apa dan dipandang orang omong kosong jika dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menunjukkan sikap yang baik. Tidak jarang kita mengatakan orang lain sebagai holan hata. Kita lebih senang dengan perbuatan nyata daripada hanya kata-kata semata. Tidak ada gunanya ia mengatakan cinta kasih, tetapi dalam hidup sehari-hari ia membenci sesamanya. Dalam mewartakan iman, yang terpenting adalah hidup. Dari hidup kita, orang dapat menilai apakah iman kita itu baik atau tidak. Orang yang memiliki hidup yang baik tentu saja memiliki iman yang baik pula. Jika kita tetap setia kendati pun kita menderita seperti yang dinyatakan dalam bacaan kedua, maka orang lain akan menilai kita dan meneladani kita. Ketika kebebasan beragama kita senantiasa diusik, pembangunan gereja kita dihambat, gereja kita dibom, penganut agama kita dianiaya, tetapi gereja tetap menunjukkan cinta kasih. Jangan kita berpikir bahwa sikap gereja yang diam tidak berarti apa-apa. Jangan kita berpikir bahwa gereja tidak berbuat apa-apa. Pada saat inilah gereja sungguh mewarta dan memberikan kesaksian bahwa apa yang kita imani sungguh kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Maka orang yang melihatnya akan jauh lebih percaya daripada segala pengajaran yang kita lakukan di gereja ataupun di media sosial. Maka marilah kita dalam hidup sehari-hari juga semakin mengamalkan iman kita dengan baik. Semoga pace e bene.